Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa kembali berjumpa dengan pemirsa TV One dimanapun Anda berada dalam indahnya Ramadan. Kembali saya, Hilbram Dunar, menemani Anda bersama guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah menjaga kehormatan, di mana kita terlahir sebagai manusia yang suci. Dan tentunya kita ingin atau kita berharap agar kita menjaga kehormatan kita seterusnya, menjaga harga diri kita seterusnya. Tapi dalam perjalanan kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang menjatuhkan kita dari kehormatan atau bahkan juga membuat harga diri kita menjadi kurang bisa dipertahankan secara maksimal. Bagaimana caranya kita agar selalu dekat dengan kehormatan? Bagaimana caranya agar kita selalu bisa terjaga harga diri kita agar di mata Allah pun kita bisa menjadi manusia yang spesial, yang penuh dengan pahala. Untuk itu kita mulai saja tausiah kita pada kesempatan malam hari ini. Pagi hari ini menemani Anda sahur dari Ustadz Abdul Somad. Silakan Ustadz, menjaga kehormatan dan harga diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Terima kasih Mas Hilbram, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Dasat Latif. Kehormatan itu asalnya bahasa Arab, Mas Hilbram. Asalnya dari kata hurmatun. Hurmatul. Jadi kehormatan itu bahasa Indonesianya kata imbuhan ke dengan an di ujung itu saja. Hormat, hurmatun. Asal kata haram itu diambil dari kata hurmatun. Khamar haram, judi haram, zina haram. Apa hubungannya dengan kehormatan? Karena kalau ini kita lakukan, maka hancurlah kehormatan kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Iya, iya. Nanti ada acara nih. Acaranya apa? Duduk dengan si Anu. Oh, enggak. Kenapa Mas Hilbram enggak mau duduk dengan dia? Aduh, kacau tuh, enggak. Iya, betul. Mau enggak jadi sahabat si Anu? Enggak. Kenapa kita bisa duduk bersama? Karena kita masih saling menjaga kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam ini datang untuk menjaga. Apa yang dijaga oleh Islam? Pertama, hifzuddin, menjaga keyakinan. Maka haram syirik. Yang kedua, hifzul aql, menjaga akal. Maka haram narkoba. Kemudian hifzun nafs, menjaga nyawa. Maka haram bunuh diri. Kemudian hifzul mal, menjaga harta. Maka haram mencuri. Kemudian salah satunya adalah hifzul ard, menjaga kehormatan. Maka dalam Islam tidak boleh caci maki. Sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki orang lain itu perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, memerangi itu bisa jatuh kepada kekufuran. Nah, bagaimana kita menjaga kehormatan diri kita? Kecenderungan hawa nafsu itu untuk merusak kehormatan. Ya. Hawa nafsu mata melihat yang tidak baik. Jangan mau dekat dengan dia. Kenapa? Tukang intip orang mandi. Keinginan hawa nafsu telinga, ingin nguping, tahu saja aib orang lain. Hawa nafsu kaki, melangkah kepada yang tempat tidak baik. Maka datanglah aturan menjaga kehormatan. Ini halal, ini haram. Halal diambil dari kata hil, artinya ikatan yang terlepas. Wahlul uqdatan min lisani, lepaskanlah ikatan. Orang kalau dia terlalu banyak melakukan perbuatan yang haram, dia seperti terikat. Maka ketika kita saya tidak merasa terikat, saya plong, saya lepas. Kalau kita pergi ke Saudi Arabia melaksanakan haji dan umrah, haji, khamsa riyal. 4 riyal ya halal, lepas. Hubungan kita tetap baik. Lalu kemudian ada yang haram. Dari kata hormatun, kalau dilaksanakan, dilakukan dengan penuh kesadaran, dia merusak kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dalam Islam diatur sedemikian rupa. Jadi kalau ada orang menjaga kehormatannya, bukan main menjaga dirinya, tapi yang haram-haram dia laksanakan, dia tidak mengerti hakikat menjaga kehormatan dalam Islam. Menjaga kehormatan dalam Islam
menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Uniknya ajaran Islam, ada satu bulan khusus orang bukan menjaga diri dari yang haram, tapi menjaga diri dari yang makruh dan yang halal. Kumur-kumur sunnah. Iya. Gosok gigi dianjurkan, tapi gosok gigi setelah tergelincir matahari makruh. Ustaz, apa hukumnya gosok gigi? Yang sunnah. Tapi saya gosok giginya sampai segar. Iya. Salju seperti turun. Pakai mentol. Paling tidak makruh. Kumur-kumur baik. Sebelum kita berwudu kumur-kumur. Tapi kumur-kumurnya mubalaghah, berlebihan. Bisa membatalkan. Maka ketika bulan suci Ramadan kita amat sangat takut kehormatan diri ini rusak. Sampai-sampai orang masuk airnya sekali, meludahnya 10 kali. Ya, ya. Padahal sudah selesai. Begitulah hebatnya di bulan suci Ramadan tentang menjaga diri, takut derajatnya takut jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uniknya manusia ini, ketika dia bisa jaga kehormatan dirinya, maka malaikat-malaikat bersujud kepadanya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami katakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud. Tapi kalau manusia ini tidak menjaga kehormatan dirinya, maka apa kata Allah? Tsumma radadnahu asfala safilin. Dia akan jatuh ke tempat yang terendah di antara yang paling rendah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih hina, lebih rendah, lebih kotor, lebih najis, lebih tidak terpandang daripada binatang. Seekor kambing dikasih makan rumput, dijaga, diikat, dipelihara 2 tahun, bisa akikah, bisa walimah, bisa kurban, bisa nanti Idul Fitri makan kambing. Tapi manusia 20 tahun dibesarkan, dilahirkan dengan tetes peluh keringat air mata, habis uang membesarkannya, na'udzubillah, hanya menjadi sampah masyarakat karena tidak lagi terjaga kehormatannya. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Kamu duduk di atas api yang membara, fatuhriqu thiyabahu, api itu membakar kulit sampai tembus ke kulit, khairun, lebih baik min an yajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Hebatnya orang beriman, sudah meninggal dunia pun kehormatannya tetap dijaga. Ya. Tidak boleh menginjak kubur, tidak boleh duduk di atas kubur. Bahkan ketika lewat kubur tetap kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Jaga kehormatan kita. Bulan Ramadan mendidik kita sebuah madrasah pelatihan hawa nafsu, dan jaga kehormatan orang lain. Jangan caci maki, jangan sumpah serapah, jangan ghibah, jangan namimah. Kalau kita saling menjaga ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang terhormat di hadapan Allah dan di mata manusia. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebentar lagi kita lanjutkan lagi Ustadz. Tadi Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Islam datang untuk menjaga. Salah satu adalah menjaga kehormatan. Apabila kita memiliki kehormatan, derajat kita tinggi, tapi begitu kita kehilangan kehormatan, maka kita jatuh kepada titik terendah. Dari kehormatan sangat tersambung dengan harga diri. Nah setelah ini kita akan bahas bagaimana harga diri dilihat dari sudut pandang Islam. Anda jangan kemana-mana.